Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah orang-orang benar-benar menghargai siapa diri Anda? Atau mungkin Anda merasa seperti hanya menyatu dengan latar belakang, nyaris tidak terlihat. Nah, hari ini Anda akan menemukan bahwa daya tarik sejati tidak hanya tentang penampilan yang keren atau rekening bank yang besar. Ini jauh lebih dalam dari itu. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang esensi kepribadian Anda, ya, pesona batin yang bisa membangun atau menghancurkan daya tarik yang Anda pancarkan. Tidak, saya tidak berbicara tentang mengubah diri Anda menjadi orang lain. Sebaliknya, ini tentang memperkuat kualitas luar biasa yang sudah Anda miliki dan menguasai keterampilan sosial penting. Ini seperti memoles berlian agar bersinar dengan cemerlang, membawa hubungan yang bermakna dan memperkaya ke dalam orbit Anda. Dan inilah bagian yang menarik, kita akan mengeksplorasi bagaimana stoicisme, filosofi kuno, bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi merupakan alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan menjadi sangat menarik di dunia saat ini. Siap menjadi orang yang tidak pernah hanya menyatu dengan latar belakang. Tekan tombol suka, berlangganan jika Anda baru di saluran ini, dan jangan lupa bagikan perjalanan ini dengan teman-teman yang mungkin sedang mencari transformasi yang sama. Dan sebelum kita mulai, saya mendorong Anda untuk mengetik, "Saya adalah arsitek hidup saya," di kolom komentar di bawah untuk menegaskan komitmen Anda terhadap pertumbuhan pribadi. Mari kita memulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan bagaimana Anda dapat membuka potensi sejati Anda dan memukau dengan pesona abadi dari semangat stoik. Mari kita mulai. Nomor 1. Pertahankan pola pikir yang optimis. Izinkan saya memulai dengan memberitahu Anda sesuatu yang sangat kuat, daya tarik tidak hanya tentang penampilan. Tentu saja, penampilan memiliki perannya, tetapi yang benar-benar memikat orang adalah energi yang Anda bawa dalam setiap interaksi. Jika Anda ingin menjadi lebih menarik, mulailah dengan apa yang bisa Anda kendalikan, pola pikir Anda, sikap Anda, dan bagaimana Anda memandang dunia. Para stoik sangat memahami hal ini, mereka tahu bahwa kekuatan dan pesona sejati datang dari dalam, dari menguasai perspektif Anda terhadap kehidupan. Jadi, mari kita jelajahi gagasan menjaga sikap positif, sesuatu yang jauh lebih menarik daripada pakaian tren atau rutinitas gym. Ketika Anda merangkul rasa syukur dan mempertahankan pandangan yang positif, Anda menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip stoicisme. Apa artinya ini? Artinya Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran dan reaksi Anda, serta melepaskan hal-hal di luar kendali Anda. Dengan melakukan ini, Anda membangun kepribadian yang secara alami menarik orang lain. Mengapa? Karena orang tertarik pada mereka yang tampaknya tak tergoyahkan oleh kekacauan hidup, yang memancarkan ketenangan dan optimisme. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Anda sedang mengalami hari yang sulit. Pekerjaan sangat melelahkan, ponsel Anda terus berbunyi, dan sepertinya semuanya berjalan salah. Anda punya dua pilihan di sini. Anda bisa membiarkan frustrasi menguasai Anda, mengeluh, dan membawa energi negatif itu ke setiap percakapan, atau Anda bisa berhenti sejenak dan mencari sisi positifnya. Mungkin seorang rekan kerja menawarkan bantuan saat Anda membutuhkannya, atau mungkin kopinya terasa lebih enak hari ini. Dengan memilih untuk fokus pada hal-hal kecil yang baik, Anda tidak hanya mengubah suasana hati Anda sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana, dan ketika Anda melakukan ini, Anda menjadi sumber ketenangan di dunia yang penuh stres. Pikirkan, tentang ini, orang secara alami tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa lebih ringan, bukan yang terbebani oleh keluhan atau negativitas. Positivitas Anda menjadi menular. Sebagai contoh, ketika seorang teman sedang mengalami masa sulit, alih-alih ikut mengeluh, tawarkan perspektif baru. Bantu mereka melihat apa yang bisa mereka kendalikan dan temukan sisi positif dalam situasi mereka. Sikap seperti ini tidak hanya membuat Anda menjadi teman yang lebih baik, tetapi juga seseorang yang orang lain ingin dekat. Seneca, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Filosofi ini bisa sepenuhnya mengubah pendekatan Anda terhadap kehidupan. Jika Anda fokus pada saat ini, pada apa yang baik saat ini, Anda berhenti khawatir tentang apa yang hilang atau apa yang mungkin salah. Rasa syukur menjadi senjata rahasia Anda. Ketika Anda secara aktif menghargai hal-hal kecil dalam hidup, itu mengubah energi yang Anda bawa ke setiap ruangan. Energi itu menarik, itu magnetis. Sekarang,
mari kita bicarakan tentang apa yang terjadi ketika negativitas mengambil alih. Mengeluh, pesimisme, dan terus-menerus fokus pada apa yang salah tidak hanya merusak suasana hati Anda tetapi juga menjauhkan orang. Pikirkan tentang ini, apakah Anda ingin berada di sekitar seseorang yang selalu mengeluh tentang hidup? Mungkin tidak, tetapi ketika Anda memilih rasa syukur, ketika Anda fokus pada apa yang berjalan baik, Anda tidak hanya mengubah diri sendiri tetapi juga seluruh lingkaran sosial Anda. Orang akan tertarik pada pandangan hidup Anda, pada kemampuan Anda untuk menemukan cahaya bahkan di saat-saat sulit. Ingat, berlatih sikap positif bukan berarti mengabaikan tantangan atau berpura-pura semuanya sempurna. Ini tentang menerima tantangan tersebut dengan ketahanan dan menemukan sesuatu yang bisa disyukuri di tengahnya. Seiring waktu, kebiasaan ini akan menjadi bagian dari kepribadian Anda. Anda akan secara alami memancarkan optimisme, dan percayalah, itu sangat menarik. Pada akhirnya, ini bukan tentang memiliki hidup yang sempurna, melainkan memiliki pola pikir bahwa apapun yang datang, Anda bisa menghadapinya dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Ketika Anda menjelma dengan sikap seperti itu, Anda meningkatkan daya tarik Anda dengan cara yang jauh melampaui penampilan. Jadi, jika Anda ingin menonjol dan menjadi seseorang yang meninggalkan kesan yang mendalam, mulailah dengan ini, jaga sikap positif, fokus pada rasa syukur, dan biarkan pola pikir Anda melakukan sisanya. Anda tidak hanya akan mengubah hidup Anda sendiri tetapi juga menginspirasi orang lain sepanjang jalan. Jika Anda merasa ide ini sesuai dengan Anda, saya ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Silakan bagikan bagaimana Anda berencana untuk memasukkan lebih banyak sikap positif ke dalam hidup Anda, atau cukup ketik, saya memilih rasa syukur. Pemahaman Anda mungkin menginspirasi orang lain yang berada di jalur yang sama. Dan jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips terinspirasi dari Stoik. Mari kita terus tumbuh bersama. Nomor 2. Asah keterampilan berbicara Anda. Izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa seperti memudar di latar belakang dalam situasi sosial, seolah-olah Anda tidak tahu cara terhubung dengan orang lain? Itu adalah perasaan yang pernah kita rasakan pada satu waktu atau lainnya, terutama jika Anda cenderung lebih pendiam. Tapi inilah kenyataannya, keluar dari zona nyaman itu bisa menjadi salah satu langkah paling berharga yang pernah Anda lakukan, terutama ketika berbicara tentang membangun koneksi yang tulus dan pada akhirnya meningkatkan daya tarik Anda. Mari kita kaitkan ini dengan stoicisme, sebuah filosofi yang dibangun di atas menguasai diri sendiri, bukan dunia luar. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain merespons Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan cara Anda mendekati percakapan, energi yang Anda bawa, dan hubungan yang Anda bangun. Meningkatkan keterampilan percakapan Anda bukan berarti Anda berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda sambil tetap otentik. Jadi, bagaimana memulainya? Langkah pertama adalah mengembangkan bahasa tubuh yang positif dan terbuka. Inilah awal dari daya tarik, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam kehadiran Anda dan bagaimana orang lain memandang Anda. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pertemuan santai dan Anda berusaha untuk menjaga kontak mata, memberikan senyuman yang tulus, dan sedikit condong ke depan saat seseorang berbicara kepada Anda. Bahasa tubuh semacam ini mengatakan, saya di sini, saya terlibat, dan saya tertarik. Ini mengundang orang lain dan membuat mereka merasa nyaman untuk terbuka kepada Anda. Sekarang, stoicisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam situasi sosial, itulah perhatian Anda dan seberapa banyak usaha yang Anda berikan untuk benar-benar mendengarkan. Ketika Anda terlibat dalam percakapan, jadikan itu tentang memahami, bukan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Bayangkan teman Anda bercerita tentang tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja. Alih-alih langsung memberikan saran atau menyela dengan cerita Anda sendiri, berhenti sejenak, dengarkan, anggukkan kepala, dan akui perasaan mereka. Sesuatu yang sesederhana mengatakan, itu terdengar sangat berat, bagaimana Anda menghadapinya? Menunjukkan bahwa Anda benar-benar terlibat dalam pengalaman mereka. Mendengarkan secara aktif membangun kepercayaan dan langsung membuat Anda lebih menarik di level yang lebih dalam. Percakapan adalah jalan dua arah, dan menemukan kesamaan adalah cara yang kuat untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Jika percakapan ringan terasa canggung bagi Anda, semuanya tentang persiapan. Simpan beberapa topik menarik di pikiran Anda, yang bisa mengarahkan percakapan ke arah yang lebih bermakna.
Alih-alih hanya bertanya, "Bagaimana harimu?" Cobalah bertanya kepada seseorang tentang buku atau film favorit mereka akhir-akhir ini. Orang-orang bersinar ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang mereka pedulikan, dan energi itu membuat percakapan menjadi alami dan menarik. Dan berikut ini tip yang sangat penting, ajukan pertanyaan terbuka. Jika teman Anda menyebutkan bahwa mereka tertarik pada hobi atau minat tertentu, gali lebih dalam. Apa yang membuatmu tertarik pada itu? Atau, apa yang paling kamu sukai dari itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat dialog terus berlanjut, menunjukkan bahwa Anda penasaran, dan membuat orang lain merasa dihargai. Tentu saja, seperti yang akan diingatkan oleh para Stoik kepada kita, keseimbangan adalah kuncinya. Hormati tingkat kenyamanan mereka. Jika seseorang tampak enggan untuk berbagi detail pribadi, arahkan percakapan ke sesuatu yang lebih ringan. Mari kita jujur, keterampilan sosial tidak datang secara alami bagi semua orang, dan itu tidak masalah. Para Stoik berlatih latihan harian untuk memperkuat karakter mereka, dan Anda bisa mendekati peningkatan keterampilan percakapan Anda dengan cara yang sama. Anggap saja seperti membangun otot. Mulailah dari yang kecil, mungkin dengan memulai obrolan dengan barista atau terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dengan orang-orang yang sudah Anda kenal. Renungkan setiap interaksi, catat apa yang berjalan baik dan apa yang tidak. Apakah Anda berhasil terhubung atau apakah percakapan terhenti? Apa yang bisa Anda ubah untuk lain kali? Para Stoik memahami bahwa perbaikan diri adalah perjalanan seumur hidup. Dengan fokus pada peningkatan kepribadian Anda secara alami akan meningkatkan daya tarik Anda. Semakin banyak Anda bekerja pada diri sendiri, keterampilan sosial Anda, kehadiran Anda, dan kemampuan Anda untuk terhubung, semakin Anda akan melihat hubungan dan kehidupan Anda berkembang. Jadi, anggap ini sebagai tantangan, keluar dari zona nyaman Anda. Praktikkan percakapan yang bermakna, dan lihat bagaimana dunia merespons versi terbaik dari diri Anda. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah kita bahas sejauh ini. Bagaimana perasaan Anda tentang keterampilan sosial Anda sendiri? Apakah Anda merasa menahan diri dalam percakapan atau memudar ke latar belakang dalam situasi tertentu? Inilah saat-saat di mana pertumbuhan terjadi, ketika Anda mendorong diri sendiri untuk terhubung lebih bermakna dengan orang-orang di sekitar Anda. Pikirkan tentang saat-saat di mana Anda benar-benar terlibat dengan seseorang, di mana Anda merasakan pertukaran energi dan minat yang saling menguntungkan. Sekarang, pertimbangkan bagaimana mengadopsi beberapa teknik yang terinspirasi dari Stoik ini dapat mengubah cara Anda mendekati percakapan. Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda dengan kami. Mari kita tumbuh bersama. Nomor 3. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Bayangkan ini, Anda terus membatalkan rencana, datang terlambat, atau gagal menepati janji. Seiring waktu, orang mulai meragukan Anda. Lambat laun, mereka berhenti mengandalkan Anda untuk hal-hal penting, dan sebelum Anda menyadarinya, mereka berbagi lebih sedikit tentang hidup mereka dengan Anda. Mengapa? Karena Anda telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Anda. Ini adalah lereng yang licin, dan Anda ingin menghindarinya jika Anda serius membangun koneksi yang bermakna, baik dalam kehidupan pribadi, karir, maupun hubungan Anda. Dalam konteks Stoicisme, dapat diandalkan bukan hanya sifat praktis, tetapi juga kebajikan moral. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa integritas, menjadi setia pada kata-kata Anda dan konsisten dalam tindakan Anda, adalah ciri khas dari orang yang baik. Ketika Anda menghormati komitmen Anda menyelaraskan diri dengan salah satu prinsip inti Stoicisme, hidup sesuai dengan kebajikan. Menjadi dapat diandalkan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah mata uang dari hubungan yang kuat. Pikirkanlah, baik itu hubungan romantis, persahabatan, atau koneksi profesional, jika orang tahu mereka bisa mengandalkan Anda, mereka akan merasa aman bersama Anda. Keamanan itu memungkinkan hubungan berkembang. Sebaliknya, jika tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak dapat diandalkan, orang akan menjauhkan diri dari Anda, baik secara emosional maupun praktis. Lalu, bagaimana cara mulai menjadi lebih dapat diandalkan? Itu dimulai dengan konsistensi. Jika Anda bisa hadir secara teratur dalam hal-hal kecil, akan lebih mudah untuk menjadi andal dalam aspek yang lebih besar dalam hidup. Mulailah dengan mengembangkan rutinitas yang membangun disiplin Anda. Misalnya, tetapkan tujuan untuk berolahraga 3 kali seminggu dan jangan mundur tidak peduli bagaimana perasaan Anda.
Atau bangunlah rutinitas pagi yang membuat Anda fokus sepanjang hari. Kebiasaan kecil ini akan berkembang menjadi kebiasaan besar untuk menepati janji, sehingga lebih mudah untuk menghormati komitmen ketika melibatkan orang lain. Gagasan tentang konsistensi ini sangat tertanam dalam pemikiran Stoik. Marcus Aurelius sering menekankan bahwa kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita, tidak peduli situasinya, apakah itu hari yang baik atau buruk, apakah Anda lelah atau penuh energi. Hidup selaras dengan nilai-nilai Anda adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Inilah cara Anda menjadi dapat diandalkan, dan inilah cara Anda membangun kepercayaan dengan orang lain. Sekarang, mari kita lihat contoh kehidupan nyata. Misalkan Anda berjanji kepada seorang teman bahwa Anda akan membantu mereka pindahan pada akhir pekan. Ketika tanggalnya mendekat, jadwal Anda mulai padat dan Anda mulai merasa kewalahan. Alih-alih membatalkan pada menit terakhir atau menghilang begitu saja, ambil pendekatan stoik, berkomunikasi lebih awal dan jujur. Beritahu teman Anda situasi Anda dan tawarkan solusi, seperti membantu sebagian waktu atau menjadwalkan ulang di lain hari. Dengan menangani situasi seperti ini, Anda menunjukkan rasa hormat terhadap kebutuhan mereka sambil tetap mempertahankan keandalan Anda. Ini semua tentang bersikap proaktif dan bertanggung jawab. Menjadi dapat diandalkan tidak hanya berhenti pada diri Anda, tetapi juga menetapkan standar bagi orang lain dalam memperlakukan Anda. Ketika Anda secara konsisten hadir dan menepati janji, orang-orang akan memperhatikan. Mereka akan mulai menganggap Anda dan diri mereka sendiri dengan standar yang lebih tinggi. Akuntabilitas bersama ini membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih dapat dipercaya, di mana semua pihak diuntungkan. Dalam lingkungan profesional, keandalan seringkali yang membuat Anda menonjol. Ketika atasan atau rekan kerja Anda tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda untuk memenuhi tenggat waktu, memberikan pekerjaan berkualitas, dan berkontribusi pada keberhasilan tim, Anda menjadi tak ternilai. Misalkan Anda sedang mengerjakan proyek besar. Jika Anda secara konsisten menyerahkan bagian Anda tepat waktu dan dengan perhatian terhadap detail, tim Anda akan melihat Anda sebagai orang yang dapat diandalkan, dan itu akan membuka pintu bagi promosi dan peluang yang lebih besar. Apa yang hebat tentang stoicisme adalah bahwa itu mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dan coba tebak, tindakan Anda, komitmen Anda, dan kata-kata Anda semuanya berada dalam kendali Anda. Jadi, dengan membiasakan diri menjadi dapat diandalkan, Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda. Ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda di mata orang lain, tetapi juga membantu Anda membangun kehidupan yang berakar pada kepercayaan dan rasa hormat. Dalam hubungan pribadi, dapat diandalkan berfungsi seperti lem. Ini yang memegang semuanya bersama. Ketika teman atau keluarga Anda tahu mereka bisa mengandalkan Anda, hubungan itu menjadi lebih dalam. Misalnya, seorang teman menelepon Anda larut malam dalam keadaan stres. Mengetahui bahwa mereka bisa mengandalkan Anda untuk hadir, bahkan ketika itu tidak nyaman, memperkuat ikatan Anda. Ini bukan berarti Anda harus mengorbankan batasan Anda, tetapi ini menunjukkan bahwa ketika saat-saat sulit tiba, Anda adalah seseorang yang bisa mereka andalkan. Kenyataannya adalah menjadi dapat diandalkan membutuhkan usaha. Ini tidak selalu nyaman dan tidak selalu mudah, tetapi imbalannya sepadan. Semakin dapat diandalkan Anda, semakin bermakna dan bertahan lama hubungan Anda. Orang akan mulai melihat Anda sebagai pribadi yang memiliki integritas dan kepercayaan, yang jauh lebih menarik daripada pesona di permukaan. Jadi, ambillah tantangan ini, bangkit dan berkomitmen untuk menjadi orang yang dapat diandalkan. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda melakukannya, hubungan Anda akan tumbuh lebih kuat, dan peluang akan mulai muncul dengan sendirinya. Kepercayaan dan keandalan adalah hal yang langka di dunia saat ini, dan dengan mengadopsinya, Anda akan menonjol dengan cara yang terbaik. Saat Anda merenungkan pentingnya menjadi orang yang dapat dipercaya, pikirkan bagaimana kebajikan yang sederhana namun kuat ini dapat membentuk kembali hubungan dan hidup Anda. Ini bukan hanya tentang hadir, tetapi tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda dan membangun fondasi kepercayaan yang bertahan lama. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa arti menjadi dapat dipercaya bagi Anda, dan bagaimana Anda mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar atau cukup ketik, "Saya berkomitmen untuk menjadi orang yang dapat diandalkan," jika pesan ini menggugah Anda. Mari kita lanjutkan ke sifat penting berikutnya yang dapat memperkuat koneksi Anda dan memperkaya hidup Anda.
Nomor 4. Aktif dalam lingkaran sosial. Dalam stoicisme, kita belajar pentingnya melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan sebagai jalan menuju pertumbuhan pribadi. Ini juga termasuk dalam situasi sosial. Jika Anda adalah seseorang yang sering menghindari berinteraksi dengan orang lain, pikirkan sinyal yang mungkin Anda kirimkan. Orang mungkin melihat Anda sebagai orang yang jauh, tidak bisa didekati, atau bahkan sombong, yang bukan kesan yang ingin Anda berikan, bukan. Terlibat dalam kegiatan sosial tidak hanya mengubah cara orang lain melihat Anda, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri sendiri. Mari kita bahas dengan contoh. Bayangkan diri Anda di sebuah acara atau pesta. Apa pilihan yang lebih mudah? Berdiri di sudut, terpaku pada ponsel, atau diam-diam menunggu acara berakhir? Tapi mari coba sesuatu yang berbeda. Alih-alih menghindari kontak mata, mulailah percakapan dengan seseorang. Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin Anda melihat seseorang juga sendirian, itu adalah kesempatan Anda. Tanyakan tentang hari mereka atau apa pendapat mereka tentang topik yang sedang hangat dibicarakan. Dengan mengambil langkah pertama, Anda menunjukkan bahwa Anda tertarik pada orang lain, dan ini secara alami membuat Anda lebih menarik di mata mereka. Jangan salah paham, menjadi sosial bukan berarti memaksa diri Anda untuk menghadiri setiap acara atau terlalu membebani diri dengan komitmen. Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan. Sama seperti para stoik menghargai moderasi, Anda juga seharusnya begitu. Alih-alih membebani diri dengan terlalu banyak kegiatan, pilihlah aktivitas yang benar-benar selaras dengan minat Anda. Apakah Anda suka membaca? Bergabunglah dengan klub buku. Mungkin Anda menikmati olahraga atau relawan untuk suatu tujuan yang Anda pedulikan. Kuncinya adalah terlibat dalam hal-hal yang secara alami menciptakan peluang untuk interaksi yang tulus tanpa menguras energi Anda. Stoicisme juga mendorong ketangguhan dan ketekunan. Anda mungkin merasa canggung atau tidak nyaman saat pertama kali mulai terlibat lebih banyak, dan itu tidak apa-apa. Ketidaknyamanan adalah tempat di mana pertumbuhan terjadi. Setiap kali Anda melangkah ke situasi sosial, Anda memperluas zona nyaman Anda, menjadi lebih percaya diri, dan mengasah keterampilan sosial Anda. Dan kepercayaan diri, mari kita jujur, adalah sesuatu yang sangat menarik. Pikirkan seperti ini, secara aktif mencari situasi sosial adalah seperti berlatih untuk hal lain dalam hidup. Semakin sering Anda melakukannya, semakin baik Anda melakukannya, dan semakin alami rasanya. Jangan hanya mengandalkan pertemuan acak di tempat kerja atau di toko. Jadilah sengaja, hadiri acara yang menarik minat Anda, bergabunglah dengan kegiatan komunitas, atau menjadi sukarelawan. Lingkungan-lingkungan ini memungkinkan Anda bertemu orang baru yang berbagi minat yang sama, membuat koneksi yang terasa otentik dan bermanfaat. Para stoik percaya bahwa hubungan dan komunitas sangat penting untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Dengan membuat upaya untuk terlibat, Anda tidak hanya meningkatkan cara orang lain melihat Anda, tetapi juga memperkaya pengalaman Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa upaya Anda menghasilkan hubungan yang lebih bermakna, rasa memiliki yang lebih besar, dan peningkatan daya tarik yang tak terbantahkan. Orang-orang tertarik pada mereka yang nyaman dengan diri mereka sendiri, dan tidak ada yang menunjukkan hal itu lebih baik daripada seseorang yang mau tampil, terlibat, dan benar-benar tertarik pada orang lain. Jadi, ini tantangan untuk Anda, keluar, terlibat, dan hadapi ketidaknyamanan sosial. Ini adalah proses pertumbuhan, dan seiring waktu, usaha Anda akan terbayar, tidak hanya dalam cara orang lain melihat Anda, tetapi juga dalam cara Anda melihat diri Anda sendiri. Anda akan menjadi lebih percaya diri, lebih menarik, dan lebih menawan, baik di dalam maupun di luar. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan interaksi sosial Anda sendiri. Apakah Anda sudah melangkah keluar dari zona nyaman Anda untuk tumbuh, atau apakah Anda masih bermain aman? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika ini menggugah Anda atau membuat Anda terinspirasi untuk bertindak, tuliskan komentar dengan kata-kata, "Saya melangkah," untuk menunjukkan komitmen Anda pada pertumbuhan pribadi. Mari kita lanjutkan percakapan ini, wawasan Anda bisa memotivasi orang lain untuk mengambil langkah berikutnya. Nomor 5. Tetap tenang. Bayangkan Anda berjalan ke dalam ruangan penuh dengan orang dan merasakan beratnya tatapan mata-mata itu semua tertuju pada Anda. Mudah untuk merasa kewalahan, bukan? Situasi sosial dapat memicu kecemasan, memunculkan respons, fight or flight, yang kita semua kenal. Tapi inilah kebenarannya,
kemampuan untuk tetap tenang dalam momen-momen tersebut dapat sangat meningkatkan cara orang memandang Anda, dan kabar baiknya adalah ini adalah keterampilan yang bisa dikembangkan oleh siapa saja dengan latihan. Anda lihat, ketika Anda bisa tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, Anda akan menonjol. Orang-orang tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri, bahkan di tengah kekacauan. Dan disinilah stoicisme berperan. Para stoik mengajarkan kita satu pelajaran mendasar yang berlaku sepanjang masa, fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan sisanya. Pola pikir ini sangat mengubah cara Anda menangani stres, sekaligus cara orang lain melihat Anda. Jika Anda ingin meningkatkan daya tarik Anda, salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengembangkan kepribadian yang tenang dan terkendali. Bayangkan ini, Anda sedang di tempat kerja, siap memberikan presentasi penting, dan tiba-tiba Anda lupa apa yang ingin Anda katakan. Tekanan meningkat, jantung Anda berdegup kencang. Apa yang harus Anda lakukan? Pendekatan stoik sangat sederhana, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan pusatkan diri Anda. Momen ketenangan ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali kendali. Dan saat Anda menenangkan diri, sesuatu yang luar biasa terjadi, orang-orang memperhatikan ketenangan Anda. Mereka mengagumi bagaimana Anda tidak runtuh di bawah tekanan. Di momen-momen seperti inilah kekuatan sejati Anda bersinar, dan kekuatan ini sangat menarik. Kemampuan untuk tetap tenang tidak hanya membuat Anda berbeda, tetapi juga menunjukkan kecerdasan emosional. Pikirkan ini, siapapun bisa bereaksi impulsif saat tertekan, tetapi butuh karakter yang kuat untuk merespons dengan bijaksana. Kecerdasan emosional adalah salah satu sifat paling menarik yang bisa Anda kembangkan karena itu menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri Anda, bukan menjadi korban dari kekacauan di sekitar Anda. Mari kita bawa lebih jauh. Renungkan momen-momen ketika Anda membiarkan stres menguasai diri Anda. Mungkin Anda pernah marah pada seseorang atau panik dalam situasi yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Dengan berbeda, refleksi seperti ini, latihan stoik lainnya, membantu Anda tumbuh. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu, Anda menjadi lebih sadar diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan percayalah, orang-orang memperhatikan ketika Anda memiliki kontrol diri. Stoicisme bukan tentang menahan perasaan Anda, tetapi tentang mengelolanya dengan cara yang tidak membuat Anda atau orang lain kewalahan. Tentu saja, sehat untuk berbicara tentang kekhawatiran Anda dengan teman-teman yang dipercaya, tetapi Anda perlu menemukan keseimbangan. Jika seorang rekan kerja membuat Anda frustrasi, alih-alih mengeluh ke semua orang, tangani situasinya dengan tenang dan konstruktif. Ini tidak hanya membantu Anda mengelola situasi, tetapi juga menunjukkan kedewasaan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan, kualitas-kualitas yang meningkatkan daya tarik pribadi Anda. Filsuf Stoik Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa respons kita jauh lebih mendefinisikan diri kita daripada situasinya sendiri. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang, Anda tidak hanya melindungi kedamaian Anda sendiri, tetapi juga menunjukkan kekuatan. Dan tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang bisa menghadapi badai hidup dengan anggun dan tenang. Begini, membangun ketenangan adalah perjalanan, bukan perbaikan cepat. Setiap kali Anda berlatih ketenangan dalam situasi yang penuh tekanan, Anda menjadi lebih tangguh dan cerdas secara emosional. Stoicisme mengajarkan kita nilai ketenangan batin, dan dengan merangkul ini, Anda dapat menghadapi situasi sosial apapun dengan penuh percaya diri. Anda akan menyadari bahwa orang-orang secara alami tertarik pada Anda, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Jadi, lain kali Anda merasa kecemasan mulai muncul, ingatlah kekuatan ketenangan. Tarik napas dalam-dalam, tetap hadir, dan biarkan ketenangan Anda menjadi jangkar dalam badai apapun. Seiring waktu, Anda akan melihat bagaimana menjaga ketenangan menjadi bagian alami dari siapa Anda, dan orang lain akan menghormati dan mengagumi kemampuan Anda untuk tetap teguh di bawah tekanan. Semakin Anda menerapkan prinsip-prinsip stoik ini, semakin kekuatan batin Anda akan bersinar, membuat Anda tidak hanya lebih menarik, tetapi juga seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh orang lain. Nomor 6. Percayalah pada potensimu. Mari kita hadapi, kepercayaan diri itu sangat menarik. Ini adalah salah satu sifat yang tidak hanya membuat Anda menonjol, tetapi juga menarik orang lain untuk mendekati Anda. Tapi begini,
Kepercayaan diri sejati tidak datang dari berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Kepercayaan diri datang dari mengatasi keraguan diri dan sepenuhnya menerima siapa Anda. Disinilah stoicisme berperan, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk memahami dan menguasai diri kita sendiri. Dalam stoicisme, jalan menuju kepercayaan diri dimulai dengan melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan berfokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Para stoik mengajarkan kita bahwa keraguan diri sering muncul dari kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang kita atau apakah kita cukup baik. Namun, ketika Anda benar-benar memahami bahwa apa yang orang lain pikirkan berada di luar kendali Anda membebaskan diri dari kecemasan itu dan melangkah menuju versi diri Anda yang lebih percaya diri. Pikirkan seperti ini, kepercayaan diri tidak berarti tidak pernah meragukan pilihan Anda atau tidak pernah mengakui kesalahan Anda. Bahkan, refleksi terhadap tindakan Anda adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Namun perbedaannya adalah Anda tidak lagi ditahan oleh keraguan-keraguan tersebut. Anda memahami bahwa keyakinan diri datang dari menerima bahwa Anda mampu, cerdas, dan berharga tanpa perlu terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Mari kita ambil contoh nyata, bayangkan Anda diberikan tanggung jawab untuk memimpin proyek baru di tempat kerja. Awalnya, keraguan diri muncul. Anda mulai mempertanyakan apakah Anda orang yang tepat untuk pekerjaan itu, apakah ide-ide Anda cukup bagus, atau apakah Anda bisa memenuhi harapan semua orang. Disinilah stoicisme berperan. Alih-alih terfokus pada keraguan-keraguan itu, ingatkan diri Anda tentang apa yang bisa Anda kendalikan, persiapan Anda, kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan jelas, dan pengalaman masa lalu yang telah membentuk keahlian Anda. Ketika Anda mempercayai penilaian Anda sendiri, Anda menginspirasi kepercayaan yang sama pada orang lain. Kepercayaan diri Anda menjadi sumber kekuatan, tidak hanya bagi diri Anda, tetapi juga bagi tim Anda. Kunci lain untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan adalah membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Pikirkan, seberapa sering kita menahan diri karena takut membuat pilihan yang salah. Para stoik mendorong tindakan yang tegas. Jika Anda sedang mengorganisir sebuah acara, misalnya, dan merasa terjebak karena khawatir tentang detail kecil, berhenti sejenak dan ambil tindakan. Percayalah bahwa Anda telah melakukan pekerjaan dan dapat membuat keputusan yang terinformasi. Setiap kali Anda bergerak maju dengan percaya diri, Anda memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan. Kepercayaan diri juga berarti berdiri teguh untuk ide-ide Anda dan memperjuangkan apa yang Anda yakini benar. Jika Anda berada dalam sebuah rapat dan percaya pada strategi yang orang lain ragu, sampaikan dengan kejelasan dan keyakinan. Meskipun orang mungkin tidak setuju, kepercayaan diri Anda akan dihormati, dan Anda akan mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang tidak takut memimpin. Mari kita kembali ke kebijaksanaan filsuf Stoik, Marcus Aurelius, yang pernah berkata, hambatan untuk tindakan memajukan tindakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Kutipan ini menyoroti keyakinan Stoik bahwa tantangan, termasuk keraguan diri kita, bukanlah rintangan yang harus dihindari. Mereka adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan dan keraguan Anda mendorong diri Anda lebih dekat untuk menjadi individu yang percaya diri seperti yang Anda inginkan. Bayangkan efeknya ketika hidup tanpa keraguan diri yang konstan. Anda mulai memancarkan energi yang secara alami menarik orang lain. Kepercayaan diri tidak hanya memperbaiki hidup Anda sendiri, tetapi juga membuat Anda lebih menarik dalam segala hal. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya pada diri mereka sendiri, yang mengambil tanggung jawab, dan yang memimpin dengan kejelasan dan tujuan. Hidup dengan percaya diri adalah hidup dengan bebas. Ketika Anda menghilangkan keraguan diri dan sepenuhnya menerima kekuatan Anda membuka potensi sejati Anda. Ini tidak hanya membuat Anda lebih efektif dalam karir dan hubungan pribadi Anda, tetapi juga meningkatkan daya tarik Anda. Berdirilah tegak, percayalah pada diri Anda sendiri, dan ambillah tindakan yang tegas. Dunia akan memperhatikan, dan begitu pula Anda. Nomor 7. Jangan bertindak agresif. Izinkan saya bertanya sesuatu. Bagaimana reaksi Anda ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana? Apakah Anda merasa frustrasi, mungkin bahkan sedikit terlalu agresif saat mencoba menyelesaikan sesuatu? Wajar jika ingin menyelesaikan pekerjaan, terutama jika Anda ambisius, tetapi perilaku agresif dapat lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Baik dalam hubungan pribadi atau kehidupan profesional Anda, cara Anda menangani momen-momen sulit bisa
Menarik orang mendekati Anda atau justru menjauhkan mereka. Disinilah stoicisme dapat menawarkan sesuatu yang kuat. Stoicisme berfokus pada pengendalian diri, rasionalitas, dan berkonsentrasi pada apa yang dapat Anda kendalikan sambil melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Pola pikir ini sangat penting dalam mengelola kecenderungan agresif. Seringkali, kita tergoda untuk berpikir bahwa bersikap memaksa atau mengendalikan menunjukkan kekuatan. Tetapi kenyataannya, hal itu seringkali menunjukkan ketidakamanan. Ini menunjukkan bahwa kita belum menguasai emosi kita, yang pada akhirnya membuat kita kurang menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Pikirkan tentang ini, pernahkah Anda diberitahu bahwa Anda terlalu menuntut? Apakah Anda merasa sering mengawasi orang lain terlalu ketat? Jika ya, saatnya untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi ulang. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap tenang, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ketika Anda dapat menghadapi masalah dengan kepala dingin, orang akan lebih tertarik kepada Anda karena Anda memancarkan kepercayaan diri dan kendali diri. Ini bukan berarti Anda tidak boleh pernah bersikap tegas. Sebenarnya, ketegasan itu penting, terutama jika Anda berada di posisi kepemimpinan. Namun, ada perbedaan besar antara bersikap tegas dan agresif. Ketegasan adalah tentang membela diri dengan hormat dan ketenangan, sementara agresivitas seringkali terkesan mendominasi dan bahkan tidak menghormati orang lain. Mari kita kontekskan ini. Bayangkan Anda memimpin proyek di tempat kerja dan proyek tersebut tertinggal dari jadwal. Anda bisa kehilangan ketenangan, menaikkan suara, dan menyalahkan tim Anda. Tetapi apa yang terjadi jika Anda melakukan itu? Anda mungkin menakut-nakuti orang untuk bertindak, tetapi Anda juga akan menciptakan rasa kesal. Orang akan menghindari Anda, dan suasana tim akan menderita. Sekarang mari kita ambil pendekatan stoik. Alih-alih bereaksi dengan marah, Anda mengambil napas dalam-dalam, mengadakan rapat yang konstruktif, dan dengan tenang menyampaikan kekhawatiran Anda. Anda meminta pendapat tim tentang cara memperbaiki masalah dan bergerak maju. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda menghargai masukan mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kolaboratif. Tiba-tiba orang lebih bersedia bekerja sama dengan Anda, bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka menghormati Anda. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi Anda. Ketika seseorang yang dekat dengan Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda kesal, apakah Anda meledak atau mengambil waktu untuk menenangkan diri dan menangani situasi dengan tenang? Pendekatan kedua akan selalu memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, jika seorang anggota keluarga membuat kesalahan yang membuat Anda frustrasi, alih-alih berteriak, sampaikan dengan tenang bagaimana tindakan mereka memengaruhi Anda. Ajak mereka berbicara dengan hormat tentang cara menghindari masalah ini di masa depan. Anda akan menemukan bahwa orang lebih terbuka mendengarkan kekhawatiran Anda ketika mereka merasa dihormati, bukan diserang. Filsuf Stoik, Seneca, dengan bijak berkata, tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Menguasai emosi Anda, terutama dalam situasi yang menantang, adalah tanda kekuatan sejati. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh impuls, melainkan oleh kendali diri yang penuh pertimbangan. Ini membuat Anda menonjol di dunia di mana banyak orang masih membiarkan kemarahan dan agresi mengatur tindakan mereka. Dengan mempraktikkan tingkat penguasaan diri ini, Anda secara alami menjadi lebih menarik bagi orang lain. Mengapa? Karena orang tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri, kesabaran, dan ketenangan, sifat-sifat yang semakin langka. Sebagai kesimpulan, meskipun mungkin terasa efektif untuk bertindak berdasarkan kemarahan atau kekuatan dalam jangka pendek, pendekatan ini jarang menang dalam jangka panjang. Itu menumbuhkan kebencian dan pada akhirnya melemahkan pengaruh Anda. Tetapi dengan bersikap hormat, tenang, dan mengendalikan emosi, Anda akan menemukan bahwa orang lain lebih bersedia bekerja sama dan terlibat dengan Anda. Anda akan menciptakan lingkungan di mana orang mempercayai dan menghormati Anda. Dan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik ke dalam interaksi sehari-hari Anda tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda tetapi juga menjalani kehidupan yang berdampak dan memuaskan. Sekarang, ambil waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Bagaimana Anda saat ini menangani situasi yang menantang dalam hidup Anda? Jika ada sesuatu dari apa yang telah kita bahas yang sesuai dengan Anda, saya ingin mendengar pemikiran Anda di komentar. Atau jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik ketenangan adalah kekuatan sebagai pengingat untuk mempraktikkan pengendalian diri yang telah kita bicarakan.
Perspektif Anda bisa menginspirasi orang lain, jadi jangan ragu untuk berbagi. Nomor 8. Jadikan diri Anda prioritas. Menjadikan diri Anda prioritas bukan hanya tentang mendahulukan diri sendiri tanpa alasan, tetapi tentang hidup dengan tujuan, tetap setia pada diri sendiri, dan melakukan apa yang membuat Anda bersemangat dari dalam. Ide ini sangat erat kaitannya dengan filosofi Stoik, di mana penekanannya adalah mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai inti Anda. Di dunia di mana kita dibombardir oleh media sosial, mudah sekali kehilangan diri sendiri dalam arus tak berujung dari momen-momen terbaik orang lain. Anda melihat bagian terbaik dari kehidupan mereka, liburan sempurna, pencapaian karir, atau bahkan hubungan yang tampak tanpa celah. Perangkap perbandingan ini dapat membuat Anda merasa tertinggal, merasa tidak cukup melakukan, atau lebih buruk lagi, merasa perlu menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Namun disinilah Stoik memberikan kebenaran yang tajam, apa yang dilakukan atau dipikirkan orang lain di luar kendali Anda. Satu-satunya hal yang ada dalam kekuasaan Anda adalah bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda menjalani hidup, dan bagaimana Anda memilih untuk hadir bagi diri sendiri. Pikirkan ini, apa yang akan terjadi jika Anda berhenti mengejar persetujuan orang lain dan malah fokus membangun kehidupan yang membuat Anda bahagia. Kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai dan minat Anda, tidak peduli seberapa berbeda atau tidak konvensional itu mungkin. Dengan menjadikan diri Anda prioritas, Anda menyelaraskan diri dengan salah satu prinsip Stoik utama, yaitu penguasaan diri. Ketika Anda menguasai emosi, tindakan, dan pola pikir Anda menjadi tipe orang yang secara alami menarik orang lain, bukan karena Anda berusaha mengesankan mereka, tetapi karena Anda menjadi diri sendiri secara autentik. Sebagai contoh, mungkin Anda selalu tertarik pada hal-hal kreatif seperti fotografi, melukis, atau menulis, tetapi Anda menahannya karena merasa itu tidak praktis atau tidak akan menghasilkan uang dengan cepat. Stoicisme mendorong Anda untuk mengikuti apa yang bisa Anda kendalikan, usaha, dedikasi, dan membiarkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti apakah itu akan membawa kesuksesan instan. Jadi, mulailah dengan langkah kecil, ambil kamera, kuas, atau pena, dan tenggelam dalam proses tersebut. Kegembiraan dan kepuasan yang datang dari melakukan sesuatu yang Anda cintai akan terpancar, dan hasrat yang tulus seperti itu sangat memikat. Izinkan saya berbagi contoh. Bayangkan Anda menyukai fotografi, tetapi tidak pernah menganggapnya serius karena merasa itu hanya hobi ringan. Anda mulai dengan mengambil foto menggunakan ponsel, lalu bergabung dengan grup fotografi. Saat Anda berlatih dan semakin baik, Anda menyadari betapa banyak kebahagiaan yang didapat dari aktivitas ini. Percikan semangat itu, rasa kepuasan karena melakukan sesuatu yang bermakna bagi Anda, mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan tebak apa? Orang-orang memperhatikan. Mereka tertarik pada energi Anda karena itu asli, itu nyata, dan itulah yang membuat seseorang benar-benar menarik. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah berkata, "Aku tidak pernah berhenti heran, kita semua lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Kita hidup di masyarakat yang lebih menghargai apa yang dipikirkan orang lain daripada kebahagiaan kita sendiri. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk melepaskan diri dari siklus ini dan hidup untuk diri sendiri, segalanya berubah. Anda tidak lagi terpengaruh oleh validasi eksternal karena rasa harga diri Anda berasal dari dalam. Jangan salah paham, hidup untuk diri sendiri bukan berarti Anda egois atau mengabaikan orang lain. Itu berarti Anda memprioritaskan kebahagiaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan Anda. Ketika Anda melakukan itu, Anda tidak hanya merasa lebih baik tentang diri sendiri, tetapi Anda juga akan secara alami menarik orang yang menghargai keaslian Anda. Anda akan menarik hubungan dan peluang yang selaras dengan diri sejati Anda. Ingatlah, perubahan nyata, terutama ketika berhubungan dengan kepribadian, tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan, seperti halnya hal lain yang berharga dalam hidup. Tetapi saat Anda berkomitmen untuk hidup secara autentik dan mengikuti hasrat Anda akan melihat bagaimana orang-orang secara alami tertarik pada energi Anda. Anda akan menjadi lebih menarik, bukan dengan mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri Anda, tetapi dengan menerima siapa diri Anda sebenarnya. Jadi, jadikan diri Anda prioritas. Mulailah hidup untuk diri sendiri, dan orang-orang yang tepat akan tertarik pada kepercayaan diri dan semangat Anda yang tulus. Nikmati perjalanan ini, tetap setia pada diri Anda,
dan lihat bagaimana dunia mulai melihat diri Anda yang sebenarnya dan tak tertahankan. Terima kasih telah menjadi bagian dari sesi yang mencerahkan ini. Eksplorasi kita hari ini mengungkapkan bahwa karisma dan pesona melampaui daya tarik fisik atau kekayaan semata. Mereka terjalin dalam kepribadian kita dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Saat Anda mengintegrasikan kebijaksanaan stoik yang telah kita dalami, Anda akan mulai melihat pergeseran yang signifikan dalam pendekatan Anda terhadap tantangan dan interaksi Anda dengan orang lain. Karisma akan menjadi lebih mudah dicapai, dan keterampilan sosial Anda akan semakin tajam seiring pertumbuhan Anda. Ingatlah, kepribadian Anda saat ini bukanlah sesuatu yang tetap, itu dapat berubah dan terbuka untuk perbaikan. Ambil kendali atas perkembangan pribadi Anda dan lihat bagaimana orang-orang mulai tertarik pada kepercayaan diri dan semangat yang berkembang dalam diri Anda. Jika video ini telah mencerahkan Anda atau membuka perspektif baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan dengan teman-teman Anda agar mereka juga dapat menarik manfaat dari ajaran abadi ini. Dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk terus memproduksi konten yang berdampak. Jadi, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan tentang konten terbaru kami. Kami sangat ingin mendengar pandangan Anda tentang diskusi hari ini. Jika Anda merasa selaras dengan wawasan kami, tinggalkan komentar dengan "Saya setuju" atau bagikan perjalanan Anda sendiri. Keterlibatan Anda sangat berharga bagi kami dan membantu membangun komunitas yang berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi. Sebelum Anda meninggalkan, jangan lupa untuk memeriksa video-video yang direkomendasikan di layar untuk mendapatkan lebih banyak panduan tentang pengembangan diri dan menjalani hidup yang memuaskan. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video kami berikutnya.